Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dijamin, dan kali ini saya pengen sharing mengenai teknik pengoperasian dan pengaturan untuk jam tangan ini Casio GA200. Jadi ini akan jadi video yang untuk detailnya, dan ya saya sarankan teman-teman ada kopi atau minum di dekat situ supaya nggak haus pada saat ngikutin video ini. Oke, langsung aja ya. Jadi tombolnya ada 4 nih, di kiri atas adjust, terus kiri bawah mode, kanan atas light, kemudian kanan bawah start. Nah, terus pertama kita ke timekeeping mode ya, atau ke mode penunjuk waktu. Caranya adalah tekan tombol mode beberapa kali sampai dia bunyi beep yang nada tinggi. Itu. Atau bisa juga tekan tombol mode dan tahan sampai dia, nah itu, double beep. Begitu. Oke ya, kemudian untuk nyalain backlightnya simple, pakai tombol yang light, sesuai inilah ya, sesuai keterangan. Terus kemudian kalau mau ngerubah ini displaynya di sini kan ini jam, menit, detik ya. Ini bisa dipencet yang kanan bawah nih, supaya kelihatannya ini ya. Ini berarti bulan, tanggal, dan detik. Oke. Terus kemudian ini kalau kita tekan adjust yang kiri atas, ini juga dia akan sekilas ngasih tahu ini time zone atau city yang kita setting di jam ini. Oke, berikutnya, sekarang kita coba LCD check. Caranya adalah dengan menekan tombol adjust, mode, sama start. Jadi triknya mungkin jamnya dipegang agak nyerong gini atau miring ya. Terus kemudian bisa ditekan start duluan atau adjust duluan, terus baru tombol yang lain nyusul. Nanti dia akan muncul ini, tampilan untuk LCD checknya. Terus kemudian teman-teman bisa tekan tombol start untuk ngeliatin ini ya, screen berikutnya. Oke. Nah ini kodenya, kode programnya dia 5590. Terus start lagi, start lagi, start lagi. Sekarang balik lagi ke mode penunjuk waktu atau timekeeping. Oke, berikutnya ini tips yang sangat berguna kalau misal teman-teman mau pakai fitur digitalnya. Misal mau pakai stopwatch, timer, dan sebagainya, tapi ketutup sama ini jarum analognya, jarum jam dan menitnya. Caranya kita pakai mode hand shift atau fitur hand shift. Caranya adalah dengan menekan tombol light dan tombol mode barengan. Tapi triknya, tekan light dulu sebentar, terus baru mode. Kayak gini. Nanti jarumnya akan minggir nih, nggak ngalangin si display digital ataupun sub dial yang di kiri. Nah, kalau mau balik lagi ke mode, di sini ada HND, ada kedip-kedip ya. Ini artinya untuk kondisi ini, maka jarum yang di sini nih yang jam sama menitnya tidak menunjukkan waktu yang seharusnya. Oke. Nah, untuk balik lagi teman-teman bisa gunakan tombol yang sama, light dan mode ya. Atau bisa juga pindah mode aja udah cukup, tapi yang gampang kita tekan mode dan tahan. Jadi dia akan keluar dari hand shift dan langsung baliknya ke timekeeping mode. Oke, atau mode penunjuk waktu sama ya. Oke, berikutnya kita lakukan pengaturan waktu dan tanggal. Tapi sebelum itu disarankan banget untuk hands alignment atau mengkalibrasi dulu jarum jam dan menitnya supaya nanti pengaturan waktu digitalnya akan diselarasi oleh si jarum jam dan menitnya. Jadi mereka udah ngikutin si waktu digitalnya. Caranya adalah tekan dulu tombol adjust dan tahan terus sampai ada tulisan SUB. Ini ya, oke. SUB. Jadi double beep terus muncul SUB atau sub dial. Sub dial tuh yang ini, yang di kiri ini. Nah, ini pertama kita kalibrasi dulu yang kiri ini. Dia harusnya nunjuk ke hari Minggu. Jadi kalibrasinya supaya dia nunjuk ke posisi nolnya. Ya, ini Sunday. Jadi mau hari apapun teman-teman kalibrasi, misal Selasa, Rabu, Kamis, nggak peduli. Pokoknya ini harus nunjuk ke Sunday pada saat kalibrasi. Jadi sub ini harus 0. Sunday. Kalau misal nggak, tinggal digeser pakai dua tombol ini, light sama start. Light untuk ke kiri, start untuk ke kanan. Oke ya. Berikutnya tekan tombol mode ya untuk kalibrasi yang jarum jam dan menitnya. Jadi mereka harusnya nunjuk ke posisi ini 0 atau 12 ya. Posisi atas. Nah, ini kalau misal nggak pas, teman-teman bisa pakai tombol light untuk geser ke kiri atau counterclockwise lawan arah jarum jam ya. Teman-teman bisa juga pakai tombol start untuk ke arah jarum jam atau clockwise. Dan disetting supaya ada di posisi 0. Oke, kalau sudah, tinggal tekan tombol adjust dan selesai untuk hands alignment atau kalibrasinya. Oke, berikutnya adalah kita setting untuk waktu, tanggal, dan sebagainya. Jadi kita tunggu dulu sampai jarumnya
berhenti, oke, seperti ini. Nah, sekarang kita tekan adjust dan tahan ya. Sekali bip terus lepas. Jadi di sini munculnya adalah time zone atau kota, bukan SUB kayak yang tadi. Oke, sekarang caranya adalah kita mulai dari ini ya, dari kota atau time zone-nya. Indonesia yang waktu Indonesia Barat itu sama seperti BKK atau Bangkok ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti, tinggal pakai dua tombol ini. Light akan geser ke kiri atau ke ini ke arah barat ya. Terus kalau start dia akan geser ke kanan atau ke arah timur. Nah, saya akan pakai BKK lagi nih. Oh sorry, kejauhan tadi ke baratnya. Oke, nah berikutnya tekan tombol mode. Nah, kita sekarang mengatur ini daylight saving atau summertime. Nah, di Indonesia kita nggak pakai nih, jadi sebenarnya offin aja. Tapi kalau misal teman-teman ada di daerah yang pakai daylight saving, ya bisa diaktifin pakai tombol start bisa ya, atau pakai tombol light untuk ngatur on off-nya. Oke, berikutnya tekan tombol mode atau mode. Terus sekarang ini adalah setting untuk tampilannya mau 24 jam atau 12 jam untuk waktu digitalnya. Nah, kalau ini saya pakai 24 jam, tapi kalau mau ganti tinggal tekan tombol start. Oke ya, saya akan pakai 24 jam untuk sekarang. Terus tekan mode. Nah, sekarang ini adalah setting untuk detiknya. Nah, untuk detik ini bisa direset pakai tombol start. Kalau dia 29 atau lebih kecil, maka dia akan jadi 0 tanpa tambahan menit. Tapi kalau dia 30 atau lebih detiknya, maka kalau kita reset, maka jadi 0 plus ada muncul tambahan menit. Oke, contohnya ini ya, kalau masih 16, 17 berarti di bawah 29 ya 0 tanpa ada tambahan menit. Oke, tekan tombol mode. Sekarang adalah untuk jamnya. Nah, untuk jam ini kita bisa pakai dua tombol ini nih, untuk ngurangin pakai tombol light ya, untuk nambahin pakai tombol start. Oke, lanjut tekan tombol mode. Nah, sekarang untuk menitnya. Untuk ngurangin pakai tombol light, jadi saya kurangin agak jauh ya, supaya nanti pada saat setelah disetting jarumnya bisa masih nggak ngalangin ke digitalnya. Terus kalau kita mau nambahin pakai tombol start kayak gini ya. Oke, saya coba setting jam 22.05 deh. Nah, seperti ini. Oke, lanjut tekan tombol mode. Sekarang adalah untuk tahun. Kita bisa pakai dua tombol ini nih, light untuk ngurangin dan start untuk nambahin. Oke, tekan lagi tombol mode. Sekarang adalah untuk bulan. Bulan bisa dikurangin pakai light, bisa ditambahin pakai tombol start. Oke, lagi mode. Sekarang untuk tanggal, sama juga tombol light untuk ngurangin dan tombol start untuk nambahin. Mungkin ada yang bingung loh, untuk nambahin kok yang sebelah bawah, untuk ngurangin yang sebelah atas. Jadi dibayanginnya kayak ini gerakan jarum jam. Jadi yang ini clockwise nambah, yang ini counterclockwise ngurangin gitu. Oke, lanjut. Tekan tombol mode dan sekarang ini muncul key, terus ada lambang nada ya. Ini buat bunyi beep dari tombol kalau ditekan. Kalau pengen dia mute, maka tinggal dipencet start atau pencet light juga bisa ya. Jadi dia akan jadi mute, oke. Tapi saya pengen mode biasa aja yang nggak mute, jadi saya tekan lagi. Seperti ini, bisa pakai light, bisa pakai start, nggak masalah. Lanjut, mode button. Nah, sekarang ini adalah panjang backlightnya. Jadi kalau kita tekan, dia bisa 1,5 detik nyisa lampunya atau 3 detik. Nah, ini 3 detik. Kalau mau dibikin pendek, tekan tombol start jadi 1, artinya 1,5 detik. Nah, 1,5 detik ini jadinya lebih cepat, tapi baterainya bisa lebih awet. Kalau 3 ya emang lebih lama lampunya, tapi mungkin baterainya jadi lebih cepat habis. Oke ya. Oke, pencet lagi mode. Nah, sekarang ini balik lagi ke pilihan ini ya, kota atau time zone. Berarti udah selesai settingannya. Kalau misal nggak ada yang mau diubah lagi, tinggal ditekan tombol adjust dan kita keluar dari pengaturan. Selesai. Sekarang maka jarumnya akan balik ke posisi yang seharusnya. Terus ini tampilan ini ya, ini kan bulan tanggal. Saya pencet dulu. Oke, jadinya jam menitnya 22.07 dan ini jarum analognya juga nunjuk di waktu yang sama. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih. Mode berikutnya adalah World Time. Nah, untuk itu tekan tombol mode, WT, World Time. Nah, ini teman-teman bisa pakai tombol start untuk geser kota nih, yang kanan bawah, sorry. Ya, oke. Tapi nggak bisa pakai tombol yang light untuk geser ke kiri, karena ini masih aktif lampu. Oke ya.
Terus berikutnya, kalau misal pengen kota tersebut, misal London ya, LON, ini pakai daylight saving ya, gampang, tinggal dipencet aja tombol adjust dan ditahan. Jadi si kota tersebut, London ini akan jadi aktif daylight savingnya. Tapi kalau mau dinonaktifin, tinggal dipencet dan tahan, maka jadinya nonaktif. Oke ya, pakai tombol adjust. Oke, sekarang udah. Oke, untuk world time itu aja. Sekarang tekan tombol mode dan kita geser ke stopwatch. Nah, ini ada beberapa cara, kalau nggak salah ada 3 sih cara yang umum pakainya. Cuman yang paling lazim ada 2, yaitu start stop sama split. Sekarang yang start stop kita pakai tombol start yang di kanan bawah nih, start. Terus stop atau pause, start lagi atau continue ya. Terus pause atau stop, dan kalau mau reset pakai tombol adjust yang kiri atas. Simple ya. Kalau mau pakai split time, startnya yang kanan bawah, oke. Terus kalau mau split time, tekan yang kiri atas nih, adjust. Dia akan muncul di sini kecil SPL, terus ini kedip-kedip. Artinya sebenarnya di belakang ini waktunya masih jalan. Kalau mau lihat udah sampai berapa detik, ini tep 15, 16, terus di split lagi, maka di belakang sebenarnya udah 19, 20, 21, tekan lagi, ya 22 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau mau di stop, tekan tombol ini, start stop yang di kanan bawah, terus kalau mau reset, pakai adjust lagi. Oke, bayang ya. Ya, sekarang kita lanjut lagi untuk mode berikutnya adalah mode timer. Tekan tombol mode, ini yang kiri bawah, TMR, timer. Nah, timer ini bisa teman-teman set dari 1 detik sampai 24 jam. Nah, kita mulai aja ya untuk settingannya, tekan tombol adjust dan tahan. Set, oke, ada bunyi beep. Nah, sekarang ini adalah untuk jamnya. Kita bisa pakai 2 tombol ini untuk ngatur, light untuk ngurangin ya. Dari 0 ya jadinya 23 karena turun. Kemudian untuk nambahin pakai start. Tapi saya akan setting sebagai 0 aja. Oke. Tekan mode. Nah, sekarang ini untuk menitnya. Jadi yang kanan atas ini menitnya. Light untuk ngurangin, start untuk nambahin. Simple ya, sama. Kemudian mode lagi sekarang untuk detiknya. Light untuk ngurangin dan start untuk nambahin. Oke, kalau sudah bisa lagi sih tekan mode, balik lagi ke settingan jam, terus bisa exit dari settingan ini, tekan adjust. Selesai. Nah, sekarang teman-teman bisa running untuk timernya. Caranya adalah tekan start. Oke, maka dia akan mulai untuk menghitung mundur. Kalau mau di pause atau stop, pakai start lagi. Kalau mau reset, pakai adjust. Nah, sedikit catatan untuk timernya jam ini tidak ada auto repeat. Oke. Nah, lanjut kita ke mode berikutnya, yaitu alarm. Tekan tombol mode. Sekarang mode alarm. Alarmnya ada 1, 2. Jadi kalau mau geser alarmnya, lihat 1, 2, 3, 4, 5 signal, pakai tombol start nih ya, kanan bawah. 4, 5, 6. Oh sorry, 6 bukan 6. Signal ya. 1, 2, 3, 4, 5 signal. Nah, ini alarmnya adalah modelnya alarm harian, jadi bukan multifunction. Teman-teman bisa atur. Caranya adalah, ini saya setting 5.15. Kita anggap aja misal alarm 1 saya pengen setting 5.30 pagi gitu ya. Tekan tombol adjust dan tahan yang kiri atas nih. Maka sekarang kita atur jamnya. Ini jam 5 udah bener. Kalau mau digeser ya pakai light, ngurangin, start, nambahin. Oke ya, kebayang? Tekan tombol mode. Sekarang untuk menitnya. Ini light untuk ngurangin dan start untuk nambahin. Jadi misal 5.30 deh. Kita mau agak siangan dikit nih alarmnya. Oke. Yes, 5.30. Nah, kalau tekan mode lagi, maka dia geser lagi ke ini jamnya. Nah, kan udah selesai, kita bisa tekan adjust. Oke. Jadi sekarang alarm nomor 1 jam 5.30. Kalau misal teman-teman mau ubah nih alarmnya supaya aktif atau nggak aktif gitu. Misalnya nih 5.30 kita pengen pas hari kerja. Tapi kalau Sabtu Minggu mau dimatiin alarmnya, ya udah. Alarm 1 ini tekan tombol adjust tapi nggak ditahan ya. Tekan aja, tep. Maka dia sekarang jadi off. Tekan lagi, dia sekarang jadi on. Oke, nah ini ada alarm nomor 2, 3, 4, 5. Caranya sama. Jadi nggak akan saya coba di video ini karena akan makan waktu. Lanjut lagi sekarang yang signal. Signal ini akan ngasih beep setiap ganti jam. Misal jam 9 dia beep, jam 10 dia beep, jam 11 dia beep, dan seterusnya. Nah, untuk ngaktifin tekan tombol adjust di kiri atas. Tep. Aktif. Kalau mau dinonaktifin, tep.
pakai tombol adjust juga jadi nonaktif. Jadi bukan adjust ditahan ya, pencet aja sekali udah cukup. Oke, nah sekarang sudah semua. Oh sorry, untuk alarm kita juga bisa lakukan sound check alarmnya. Caranya adalah pencet tombol start dan ditahan. Nah seperti itu. Oke, kemudian ya sudah selesai, kita pencet lagi mode dan sekarang balik lagi ke mode penunjuk waktu atau timekeeping. Mungkin satu lagi, kalau misalnya ada yang nanya GA200 gimana cara ngaktifin ininya, auto backlightnya atau auto lightnya. Mohon maaf, untuk GA200 seharusnya tidak ada fitur auto backlight. Yang ada auto backlightnya bukan GA200 gitu. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan diketik di komentar yang ada hubungannya sama jam ini ya untuk setting-settingnya. Dan kalau misal ada yang terlewat dari penjelasan saya, misal ada menu atau shortcut atau tips yang belum saya sampaikan di sini untuk pengoperasian, mohon diketik di komen, itu akan sangat membantu untuk audiens semua. Kita di sini bagi-bagi ini ya, wawasan, asik. Oke, thank you udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, mau sharing ya silahkan. Thank you banget. Itu aja. Oke, wassalamualaikum.